Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inaki Maulidia selaku moderator pada hari ini yang akan mempresentasikan yang berjudul Ketahanan Nasional Indonesia yang akan dipresentasikan oleh kelompok 7. Untuk nama kelompoknya, yang pertama ada Nadila Eka Maulidia, nama presensi 009. Yang kedua, Dia Damayanti, nomor presensi 011, Ade Anissa Dewi 012, Ivan Prasetyo Karya 058, Inaki Maulidia 067, Muhammad Kisti Yasfak 106. Selanjutnya akan mempresentasikan, silahkan. A. Pengertian dan sejarah. Secara etimologis istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan, yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta memperkuat daya dukung kehidupannya. Nah, sebagai konsepsi yang khas di Indonesia, gagasan tentang ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960-an. Sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh mereka ini terus menjalar sampai ke kawasan Indochina. Ketahanan bangsa untuk konteks Indonesia dikenal sebagai nama Ketahanan Nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas pada tahun 1970-an. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Apakah efek domino itu akan terus ke Indonesia? Pada tahun 1969, lahirnya istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai keruletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membayangkan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Kita mengenal 3 konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni konsepsi tahun 1968, tahun 1969, dan tahun 1972. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. 3 wujud atau wajah konsepsi ketahanan nasional yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai metode tercermin dari rumusan pertama. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi tercermin dari rumusan kedua. 3. Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional tercermin dari rumusan ketiga. Kalau demikian, apakah konsepsi ketahanan nasional tidak lagi relevan untuk masa sekarang? Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa konsepsi ketahanan nasional tidak lagi dijadikan doktrin pembangunan nasional. Namun, jika merujuk pada pendapat-pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila. Yang kedua yaitu ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Yang keempat ada ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Yang kelima ada ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pendekatan Astagatra dalam ketahanan nasional. Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia istilahkan dengan Gatra dalam ketahanan nasional Indonesia, sedangkan unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra.
Gatra adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Yang kedua, Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri dari atas ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Unsur-unsur tersebut dianggap mempengaruhi negara dalam hal mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara bersangkutan dalam praktiknya kondisi ketahanan nasional dapat kita ketahui melalui pengamatan atas 8 gatra yang sudah disebut di atas, penjelasan atas setiap gatra dalam ketahanan nasional. Yang pertama, gatra penduduk. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang bersangkutan dengan penduduk negara meliputi dua hal. Berikut aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, atas kerja, dan kepribadian. Aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan pembangunan penduduk di tiap wilayah. Mbak, slide selanjutnya, Mbak. Gatra wilayah. Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Adapun hal berikut dengan wilayah negara meliputi: yang pertama, bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, dan negara kontinental. Yang kedua, luas wilayah negara. Ada negara dengan wilayah luas dan negara dengan wilayah sempit, kecil. Yang ketiga, posisi geografi, astronomis, dan geologis negara. Yang ketiga, gatra sumber daya nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi: yang pertama, potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Yang kedua, kemauan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dengan lingkungan hidup. Yang keempat, gatra di bidang ideologi. Ideologi mendukung kekuatan suatu dengan bangsa. Oleh karena itu, ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, sebagai sarana pemersatuan dari masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima, gatra di bidang politik. Politik penyelenggaraan bernegara amat memengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti sistem politik, sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan yang dipilih apakah republik atau kerajaan, suatu negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. Yang keenam, gatra di bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini di bidang ekonomi, berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pusat di bidang ekonomi tertentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kesatuan dunia. Contohnya di negara Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Yang ketujuh, gatra di bidang sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen atau plural. Dari segi sosial budaya masyarakat, tentunya bangsa Indonesia yang heterogen berbeda dengan bangsa Israel atau bangsa Jepang yang relatif homogen. Pengembangan integrasi nasional menjadi hal-hal yang amat penting sehingga memperkuat kekuatan nasional menurut Winarno. Yang ke-8, gatra di bidang pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di
tangan tentara militer. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintah negara. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Globalisasi dan ketahanan nasional. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kebudayaan, infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Istilah globalisasi makin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an dan lebih sering lagi sejak pertengahan 1990-an. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional mengidentifikasi 4 aspek dasar globalisasi: perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang dapat digunakan dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung, yang mengancam dan membahayakan integriti, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Cara memperkuat ketahanan nasional di Indonesia di era globalisasi yaitu: 1. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah Indonesia. 2. Mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. 3. Menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. 4. Bersikap selektif terhadap informasi dan kebudayaan yang berasal dari luar negeri. Kunci peningkatan ketahanan nasional dalam menghadapi era globalisasi yaitu: 1. Pembangunan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan. 2. Memberikan keterampilan hidup agar mampu menciptakan kreativitas dan kemandirian. 3. Usaha menumbuhkan budaya dan sikap hidup global seperti mandiri, kreatif, menghargai karya, optimis, dan terbuka. 4. Usaha selalu menumbuhkan wawasan kebangsaan dan identitas nasional. 5. Usaha menciptakan pemerintahan yang transparan dan demokratis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis kasus tentang pengaruh globalisasi terhadap ketahanan nasional Indonesia dalam aspek sosial budaya. Globalisasi merupakan proses dunia menjadi satu jaringan tanpa batas antar bangsa akibat kemajuan teknologi dan komunikasi. Pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya memunculkan berbagai sikap buruk manusia seperti sikap individualisme, materialisme, dan pola hidup secara konsumtif. Contoh globalisasi di bidang budaya yaitu kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Penggunaan bahasa internasional menjadi sangat penting. Arus globalisasi saat ini telah menjanjikan suatu kebebasan pada bidang ekonomi politik. Terdapat dampak positif dari globalisasi yaitu: 1. Manusia lebih dipermudahkan dalam berkomunikasi satu sama lain. 2. Keberadaan sosial media yang marak penggunaannya saat ini membuat orang mudah menjalin komunikasi. 3. Perkembangan teknologi dan informasi membuat kita mengetahui berbagai budaya yang ada di dunia. 4. Meningkatnya etos kerja di kalangan pekerja. 5. Jika berkembangnya teknologi yang modern akan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain dampak positif dari globalisasi, globalisasi memunculkan dampak negatif, yaitu 1. Pola hidup konsumtif. 2. Sikap individualistik. 3. Gaya hidup kebarat-baratan. 4. Kesenjangan sosial. 5. Sebagian dari kecil sudah kecanduan gadget, biasanya dominan pasif dan tidak cakap bersosialisasi. 6. Dapat mengikis sedikit demi sedikit budaya asli Indonesia apabila tidak disaring dengan baik.
7. Konsep pemahaman yang lebih mementingkan dunia hingga mengabaikan nilai-nilai dalam agama. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik lagu Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 7 atas presentasi hari ini. Apabila saya selaku moderator, apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.